Ini dari perusahaan mana, Pak? Itu Pak Yusuf yang punyanya ini. Dari Aceh Pemang juga ini. Oh, perusahaan tapi ya? Perusahaan ya. Selamat sore, Bapak. Ini ada dengan pemilik tambangnya. Nama siapa, Pak? Nama siapa? Nama saya Sarif Yusuf, Bapak Mijaya. Pak panggilnya Pak Syarif atau Pak Yusuf? Kan? Panggilnya siapa, Pak? Yusuf. Pak Yusuf ya? Iya, Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf ini sejak tahun berapa, Pak? Milik Bapak nih? Ini tahun 2017. 2017. Iya, 17. Tapi nggak ditambang. Tambangnya tahun 2019. Oh, 2 tahun kemudian. Ya, setelah ada izin. Ada izin. Mungkin yang lebih jelas bahwa ini saya agak jarang. Iya. Sini Pak, Bojang. Kan Bojang. Ini, ya, Bapak siapa, Pak? Pak Sofian. Pak Sofian sebagai? Ya, sebagai operator Pak. Sini. Ingat bencana banjir yang terjadi yang mungkin baru Pak paling besar tahun ini di Subang dan juga Indramayu. Cimalaka sempat disebut nih Pak. Jadi dugaan jadi penyebabnya banjir karena sedimen dari daerah aliran sungai itu semakin menebal. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan ada nggak kemungkinan masuk ke dalam faktor itu kalau dari kacamata pemilik tambang? Kalau saya sih nggak ada Ibu, nggak ada. Karena apa kan jangkauan Subang sama Sumedang jauh kan. Terus karena air, saya kan udah bikin saluran dari atas. Dari Kalau mana, dari atas tuh, dari atas jalan, kan itu dipiringkan. Saluran airnya di mana Pak? Sebelah sana tuh. Sebelah sana. Oke. Cuman sarapan air kalau musim hujan, baru masuknya ke kolam. Itu loh. Di atas yang ada orang itu ya? ada kolam. Itu ada kolam? Ya, ada kolam, 2 kolam gitu. Nah, kalau potensinya kan kolam itu nanti disalurkan sama masyarakat, bahkan ada pipa. Oke. Ya gitu. Kalau ke sini serapan air nggak ada. Oke, jadi kalau misalkan dibilang ada sedimen nih gara-gara galian pasir dan segala macam yang ada di Cimalaka, salah satunya nih punya Pak Yusuf misalnya. JPU gitu ya. Iya. Oh, Tidak ada, jauh, Bu. Pak. Jauh. Nggak ada hubungannya sama banjir di Subang, nggak ada gitu. Ada potensi longsor nggak sih, dan bagaimana nih caranya bisa menghancurkan batu-batu besar seperti ini? Batu ini sedang ditata dengan breaker. Ini nanti saya akan bikin trap sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen. Bapak Dirjen udah ke sini dan udah Pak Dirjen SDM ya? Betul, udah nyimpen 3 orang. Baru pulang kemarin. Jadi ini tuh di trap semua itu diturunkan sama seperti itu sudah. Izin ke provinsi diperpanjang tiap berapa lama? 5 tahun sekali. 5 tahun Ini, sekali? ya, ini belum. Nah, ini udah lengkap semua izin sudah lengkap. Boleh ditunjukkan mungkin Pak Yusuf, silakan. Ya, baik. Ini izin yang dari Bandung itu Pak, dari pertambangan. Terus ini semua, ini Jaga Pita Utama. Terus semuanya ini PT-nya ya, Jaga Prima Utama. Betul. Ya. Biasanya yang suka kurang Pak dari implementasi. Artinya bisa saja berpotensi merusak lingkungan. Ini kan yang sebenarnya juga sudah ada kerusakan ya. Tapi kan bagaimana caranya untuk merehabilitasinya? Apa sih Pak yang biasanya? Ya, sebelum ke teknis, mungkin tadi secara administrasi di izinnya sendiri pun itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha tambang itu sendiri. Maka kami himbau juga kepada pelaku usaha, selain sudah dikantongi terhadap izin usaha pertambangan, juga dibaca kembali terhadap izin itu sendiri, apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap kegiatan usaha pertambangan itu sendiri, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Sofian juga ya. Kita masih ingin melihat lagi yang ilegal, mungkin yang saat ini belum ada proses produksi karena terhenti sementara.